Alhamdulillah, sore hari ini kita bersama Bapak Presiden merayakan atau memperingati atau melaksanakan satu peristiwa yang khas untuk Indonesia yang kita kenal dengan halal bihalal. Halal bihalal bahasa Arab yang orang Arab tidak tahu artinya. Iya, ini adalah kreativitas Indonesia murni. Berawal ketika anak-anak muda di Yogyakarta di Masjid Kauman, para seniornya, orang tuanya minta, ayo bikin spanduk seperti ini yang bisa mengcover dua peristiwa. Pas hari Jumat tanggal 9 Ramadan berlangsung 17 Agustus 1945. Tapi pada saat yang bersamaan juga kita akan melakukan silaturahim. Jadi halal yang pertama, mari kita saling memaafkan karena insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang Maha Kuasa telah mengampuni dosa kita melalui bulan puasa Ramadan. Tapi dosa horizontal kita, mari kita juga melakukan saling maaf satu sama lain. Lupakan ada pengkhianat perang, lupakan mata-mata Belanda. Indonesia sudah merdeka. Mari kita berkumpul untuk merayakan dua peristiwa. Peristiwa kemenangan melawan hawa nafsu dengan Lebaran, dan peristiwa kemenangan melawan mengusir penjajah dengan proklamasi kemerdekaan. Jadi halal yang pertama itu adalah sifatnya religi, dan halal yang kedua adalah sifatnya kebangsaan. Rupanya anak-anak muda Kauman itu juga ikut ke Jakarta, dan setiap tahun diperingatilah halal bihalal, dan sampai hari ini halal bihalal menjadi salah satu komoditi ekspor Indonesia. Ternyata di negara-negara lain pun juga meniru apa yang kita sebut dengan halal bihalal ini. Sangat efisien, sangat efektif, karena tidak perlu dari rumah ke rumah, cukup dalam satu aula seperti ini, maka insya Allah kita akan saling memaafkan satu sama lain. Inti halal bihalal itu Bapak Ibu sekalian sebetulnya adalah silaturahim. Silah itu artinya connect, tersambung. Negatif positif ini bersambung, maka nyalalah listrik ini sehingga kita bisa bercahaya dan kita juga bisa mendengarkan sound system ini. Kalau itu putus berarti terjadi kegelapan. Itu namanya silah. Rahim, rahim itu artinya cinta. Ya. Di dalam hadis Nabi disebutkan kalau seluruh kitab suci Al-Qur'an 6.666 ayat itu dipadatkan, maka pemadatannya adalah surah Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah ini dipadatkan, pemadatannya ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim, dan inti basmalah itu ialah Ar-Rahmanirrahim. Ya, itu disebut dengan Ummul Asma. Induknya seluruh 99 nama Tuhan itu adalah Ar-Rahim. Ar-Rahmanirrahim itu adalah berasal dari satu akar kata yang sama, yaitu rahimah, artinya cinta. Jadi kalau Al-Quran 6.666 ayat itu dipadatkan menjadi hanya satu kata, maka kosakata itu adalah rahimah, artinya cinta. Jadi sangat tidak tepat kalau kita mengajarkan agama, tapi yang diajarkan adalah sebuah perbedaan, apalagi kebencian. Karena itu kita perlu, para penganjur agama, para pendakwah, seharusnya yang menjadi inti nasihat keagamaan itu adalah cinta. Jika cinta sudah bekerja, maka semua akan menjadi akrab satu sama lain, dan kita akan selamat dunia dan akhirat. Silaturahim juga, Bapak Ibu sekalian, tentu bukan hanya kita sesama, walaupun itu mereknya halal bihalal. Halal bihalal untuk Indonesia adalah untuk ukhuwah yang biasa kita kenal dengan tri ukhuwah, tapi saya akan tambahkan satu ukhuwah baru di sini. Ukhuwah basyariah, sama-sama kita sebagai makhluk manusia. Jadi kalau kita mengatakan ukhuwah basyariah, maka kita akan mengatakan hanya satu. Humanity is only one, there is no colors. Kemanusiaan itu hanya satu, tidak ada colorsnya. Kita semuanya satu. Apalagi kita sebagai NKRI bangsa Indonesia, kita diikat oleh satu ikatan primordial yang sangat kuat. Dari Sabang sampai Merauke, kita itu adalah suatu kesatuan yang tak terpisahkan. Dan kita juga masing-masing punya
agama-agama lokal kita masing-masing itu ukhuwah Islamiyah dan agama-agama yang lain. Tapi saya ingin menambahkan satu ukhuwah yang bisa saya ingin mengartikulasikan apa yang sering disebutkan oleh Bapak Presiden, Pak Prabowo, persamaan sejarah, ukhuwah tarikhiyah, persamaan historis, sama-sama pernah dijajah oleh para penjajah sekian lama, itu ternyata mengendapkan ke alam bawah sadar kita sebuah kekuatan yang sangat dahsyat. Jadi tidak kalah dengan ukhuwah NKRI, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariah, itu adalah ukhuwah tarikhiyah. Tarikh itu adalah historical background kita sama sebagai orang-orang yang pernah dijajah. Karena itulah perekat, ya, primordial yang sangat di dalam, yang sangat mendalam adalah persamaan sejarah ini. Kita sama-sama berkeringat, bahkan nenek moyang kita mengucurkan darah demi untuk menyelamatkan dan membebaskan negeri tercinta ini. Sehubung dengan itu ada ayat yang sangat relevan untuk kita sering singgung, apalagi kita bicara di sini para purnawirawan, purnawira bakti TNI. Ada satu ayat yang sangat menghibur untuk kita semuanya. Ya, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian menyangka bahwa orang yang mengorbankan egonya, mengorbankan dirinya di jalan Tuhan, ya, untuk mencapai pembebasan, itu adalah mati. Tidak, kata Quran. Mereka itu akan tetap hidup dan akan mendapatkan jaminan rezeki di sana oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi apa yang sering kita peringati, menghormati arwah pahlawan, mendoakan mereka yang sudah gugur mendahului kita, itu perintah Al-Quran, dan itu perintah agama lain juga sama. Semua agama sebetulnya percaya ada kehidupan sesudah mati dengan istilah yang berbeda. Dalam Islam kita kenal hari kebangkitan, hari akhirat. Agama lain menggunakan istilah reinkarnasi, tapi sesungguhnya tema sentralnya sama, bahwa ada kehidupan sesudah kematian. Bahkan kematian itu sebetulnya adalah bahagian yang harus kita lewati dan tempat transit yang ketiga. Kita berasal dari sebuah gudang roh, transfer ke dalam rahim ibu, terminal kedua. Terminal ketiga ini adalah dunia ini. Almarhum, almarhumah, para pahlawan perintis bangsa itu sudah berada di terminal yang keempat. Dan terminal terakhir itu makanya disebut hari akhirat, ialah hari kebangkitan nanti di akhirat. Dan sesungguhnya tidak ada kematian. Kematian yang kita maksudkan itu sebetulnya adalah pindah terminal. Ya, makanya itu halal bihalal silaturahim. Bukan hanya untuk kita sesama orang yang hidup, tapi kematian tidak boleh menjadi penghalang untuk berhalal bihalal. Kematian tidak boleh menjadi penghalang untuk bersilaturahim. Dalam agama Islam banyak hadisnya. Ya. Anak-anak, ya, waladun saleh yad'u lahu, anak yang pernah kita besarkan, apakah itu anak biologis, apakah itu anak intelektual, ya, anak-anak yang pernah kita lahirkan sekarang menjadi jenderal, anak-anak yang pernah kita didik sekarang menjadi profesor, itu juga adalah anak-anak intelektual kita. Orang-orang yang pernah kita bimbing sehingga sadar, itu adalah anak-anak spiritual kita. Posisi anak biologis, anak intelektual, dan anak spiritual itu sama di dalam agama dan sama dalam Islam. Kadang-kadang anak spiritual, anak intelektual itu lebih menolong daripada anak biologis itu sendiri. Seperti yang dikisahkan dalam Al-Quran, naiklah ke dalam perahu kami anak, kata Nabi Nuh. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, innahu laisa min ahlika. Itu anak biologismu tapi bukan anak spiritualmu. Yang selamat dalam perahunya Nabi Nuh adalah anak-anak spiritual, anak intelektualnya. Anak biologisnya yang durhaka itu tenggelam bersama ibunya. Jadi ini satu pembelajaran buat kita bahwa jangan pernah kita bosan dan jangan pernah kita putus asa mendidik, membesarkan orang, sebab posisi anak intelektual dan anak spiritual itu sama dengan anak biologis. Bahkan siapa yang paling akrab rasa cintanya, maka itu lebih akrab, ya, prestasi kita di hadapan Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Silaturahim dalam Islam bukan hanya untuk antara kita sesama umat manusia saja, tetapi sangat komprehensif. Silaturahim dengan seluruh alam semesta ini. Ya. Semua agama, Bapak Ibu, boleh kita cek, menganggap bahwa tidak ada kata benda mati dalam kamus agama apapun. Agama Islam sudah pasti
Wa in min syai'in illa yusabbih bihamdihi walakin la ta'lamuna tasbihahum. Segala sesuatu itu bertasbih kepada Allah, hanya kalian yang tidak memahami tasbihnya. Masya Allah, alhamdulillah, artificial intelligence sekarang ini sudah mulai membocorkan rahasia kitab suci. Satu persatu sekarang ini apa yang diungkapkan di dalam Al-Quran itu, dalam satu majalah perbukuan di Amerika disebutkan bahwa kitab suci Quran itu paling sering keluar masuk dalam laboratorium. Dedaunan bahkan bebatuan, ternyata alat-alat canggih sudah mampu menemukan bahwa setiap benda itu punya getaran, punya energi, dan energi itu nanti pada saatnya mengeluarkan suara. Jadi persis seperti yang dilakukan Rasulullah. Apakah kalian pernah mendengarkan pasir bertasbih? Bertasbih artinya memuji Tuhan. Masa batu bisa bertasbih? Nabi memungut 7 butir pasir. Dengar, hai Utsman, enggak ada tuh suaranya ya Rasulullah. Dempetkan di telinganya. Begitu mendempetkan, oh ada seperti suara lebah. Itu bukan suara lebah tapi tasbihnya pasir. Jadi ini satu bukti tidak ada benda mati di dalam kamus kitab suci. Bahkan mimbar seperti ini, ada hadisnya sangat, 7 hadis yang meriwayatkan. Ketika mimbarnya Rasulullah yang terbuat dari batang korma, pelepah korma, ada 2 ibu-ibu, ya Rasulullah sudah tidak pantas menggunakan mimbar tua seperti ini. Kebetulan anak buah saya, budak saya itu adalah tukang kayu. Boleh nggak saya gantikan mimbar tua ini menjadi mimbar kayu yang buat bagus? Menjelang sholat Jumat, Bapak Ibu, datanglah 2 budak menggendong mimbar kayu, podium kayu ya. Ini ya Rasulullah, bagus sekali. Nabi menjemput kreativitas warganya. Bongkar mimbar tua, karena sudah jamaah banyak di depan, dionggok saja di situ dulu. Alangkah kagetnya jamaah mendengarkan suara isak tangis. Berdirilah seorang sahabat, ya Rasulullah, saya mendengarkan orang menangis. Iya, yang menangis itu bekas mimbar, masih ingin aku duduki menyampaikan khutbah, tapi harus diganti dengan mimbar yang baru. Nabi mendatangi bekas mimbar, wahai sahabat, apa yang engkau minta? Mau enggak aku tanam di pinggir kali? Dengan mukjizat Nabi kan, insya Allah kamu akan hidup atas izin Allah. Atau engkau nanti akan hidup memberi makan kepada para penghuni surga. Bisik-bisik jawabannya, jawaban apa yang bertanya sahabat itu, apa jawabannya Rasulullah? Dia memilih untuk memberi makan kepada para penghuni surga. Begitu selesai khutbah Jumat, bekas mimbar itu dibawa pulang oleh sahabat yang bertanya di hadapan Rasulullah. Ini bukan mimbar biasa, bisa menangis, bisa berbicara dengan Rasulullah dan penghuni surga. Ini satu bukti dan alasan bahwa memelihara barang antik itu bukan bid'ah. Sudah pernah berjasa kok. Jadi jangan melihat ya, benda-benda seperti ini pun yang orang lain menganggap benda mati, itu tidak bisa disepelekan, dipandang enteng, apatah lagi kalau itu orang. Jadi jangan karena bapak ibu kita sudah pensiun misalnya, lantas kita melakukan perubahan sikap. Ingat bapak ibu sekalian, para purnawirawan, para purna bakti, itu biasanya doanya lebih makbul. Karena tidak ada lagi beban, kerjaannya hanya ngaji, ke rumah ibadah dan seterusnya. Karena itu apa yang kita lakukan pada hari ini sungguh pemandangan yang sangat indah. Junior dan senior berkumpul untuk saling memaafkan, untuk saling memberi petunjuk, dan inilah yang dikehendaki oleh seluruh ya ajaran luhur kita, bangsa kita. Silaturahim juga Bapak Ibu sekalian. Ya, itu bukan hanya untuk benda-benda seperti ini, apa saja. Pepohonan pun juga. Terbukti juga bahwa misalnya kita lihat buku bestsellernya Risaru Imoto, air yang kita ucapkan doa itu berubah kristalnya menjadi sangat indah, sangat cantik. Dan pepohonan ya, penelitian di Shiba University Jepang, anggrek yang dipelihara oleh tuan dan nyonya jauh lebih cantik bunganya daripada yang dipelihara oleh tukang kebun yang di dalam kepalanya hanya honor setiap bulan. Jadi kembang pun juga kalau dirawat dengan baik itu akan menampilkan indah. Tetapi bayangkan kalau anak-anak kita, cucu kita dipelihara oleh babysitter, bagaimana bisa mendoakan kalau kita sudah wafat? Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian,
Mari kita mengambil hikmah dari halal bihalal ini dengan cara mempererat hubungan silaturahim antara kita satu sama lain, bukan saja antara sesama manusia tetapi antara makrokosmos dan mikrokosmos. Di Kementerian Agama, Bapak Ibu sekalian, kami mencoba untuk mengupgrade bukan lagi trilogi kerukunan antar umat beragama, kerukunan antar umat beragama dengan agama lain, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, insya Allah sudah lewat bagi bangsa Indonesia. Kalau ada isu, itu kita selesaikan secara kasuistik. Maka kita harus meningkat untuk trilogi jilid 2. Apa itu? Silaturahim antara sesama umat manusia ini sangat penting. Yang kedua adalah silaturahim antara manusia dengan alam semesta, alam raya. Dan yang ketiga, alam semesta, manusia, dan Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau segitiga ini bagus, maka kita bisa menunda kiamat ini akan tiba. Persoalan kita yang hadapi sekarang ini adalah lingkungan hidup kita itu dianggap hanya semata-mata objek, padahal agama menganjurkan alam semesta itu bukan hanya objek, tapi juga sekaligus menjadi sahabat kita. Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Karena itu kita perlu merubah sistem teologi kita sekarang ini yang over maskulin. Maka kita perlu menciptakan suasana kebatinan keberagamaan yang kami istilahkan dengan ekoteologi. Teologi yang menekankan aspek the femininity of God-nya. Tuhan itu sebetulnya lebih menonjol sebagai feminine God daripada the masculine God. Itu semua agama mengatakan seperti itu. Tapi kenapa hambanya menjadi hamba yang over maskulin? Semuanya mau dirusak. Karena itu mari kita kembalikan posisi teologi kita menjadi feminine teologi, dan insya Allah kita akan menjadi contoh sebagai negara yang mengedepankan femininity of God itu sendiri. Dan ini yang kita harapkan. Dunia mengharapkan adanya persahabatan antara manusia, sesama manusia, antara manusia dengan alam semesta, dan tentu juga antara manusia, alam semesta, dan Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk itu mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Semoga perjumpaan pertemuan kita di sini insya Allah diijabah Allah Subhanahu Wa Taala. Doa yang dipanjatkan oleh 40 orang ke atas itu insya Allah akan diijabah Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Apalagi kita di sini dihadiri oleh begini banyak orang, dan insya Allah dengan penuh ketulusan kita hari sini. Izinkan saya memimpin doa ini secara agama Islam, yang lainnya mohon menyesuaikan. Doa yang pertama, izinkan saya mengajak kita untuk membacakan surah Al-Fatihah kepada para arwah pahlawan yang telah gugur mendahulu kita, terutama yang telah menghancurkan dirinya, mengalir darahnya untuk menggapai kemerdekaan itu. Mari kita kirimkan doa. Mereka nanti akan menerima parcel. Semua doa yang dipanjatkan oleh orang mati itu nanti akan bertajassud, berubah menjadi parcel yang sangat menghibur roh orang yang kita kirimkan doa itu. Ya, kepada mereka mari kita bacakan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, ya Tuhan kami, lihatlah kami semuanya. Engkau Maha menyaksikan, inilah kami para hamba-Mu, bersimpu di hadapan-Mu ini. Tiada lain harapan kami semuanya kecuali memohon agar Engkau memberikan pengampunan terhadap kami semuanya. Izinkan kami juga memohonkan pengampunan terhadap para arwah, saudara-saudara kami, bapak ibu kami yang gugur mempertahankan kemerdekaan negeri kami. Kami titipkan mereka kepadamu ya Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Ampuni dosanya, lipat gandakan pahalanya, dan mohon kiranya mereka semua menjemput kami di pintu surgamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, inilah kami para hamba-Mu juga bersimpu pada kesempatan ini. Kami juga memohon bimbingan-Mu, tuntunan-Mu, agar kami bisa membangun bangsa kami yang sangat indah yang Kau anugerahkan kepada kami ini dengan baik. Kami mohon kepadamu ya Allah, ringankanlah seluruh beban-beban dan rintangan-rintangan kiranya Engkau menghindarkan kepada kami. Insya Allah kami berjanji sisa-sisa umur ini kami akan menjadikan diri kami sebagai khalifah, representatif Engkau di muka bumi ini, yang akan memakmurkan alam semestamu dan yang akan memelihara hubungan silaturahim antara kami satu sama yang lain. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada akhirnya kami menyerahkan diri ini sepenuhnya kepadamu. Sisa-sisa umur yang Engkau pinjamkan kepada kami ya Allah,
Permanenkanlah kami di atas jalan-Mu yang benar, yang luhur. Jangan memberikan beban-beban hidup di akhir hayat kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Jemputlah kami nanti pada saatnya dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.